warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang, angkatan tahun 2022. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja yang berjudul Perbedaan Antara Konflik dan Kekerasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, semangat ya mulai pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, untuk doa awal pelajaran hari ini, Ibu minta kepada Sofi ya. Sofi, silakan baca doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Sofi yang sudah membacakan doa. Mau memeriksa dulu hari ini siapa saja yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Biar Ibu catat. Sebutkan siapa yang tidak masuk? Aditya Rahman. Ya, Aditya Rahman apa? Alfa. Alfa ya. Ada lagi? Muhammad Priyansa. Sakit. Sakit ya. Ada lagi? Emre Naldi. Oh, ya. Kenal siapa? Sakit juga. Oh, ya. Udah ya. Berarti hari ini ada 3 orang yang tidak masuk, selainnya hadir. Oke. Ya, sebelum mulai pelajaran Ibu mau lihat dulu kelasnya ini. Tadi pagi sudah dibersihkan ya? Petugasnya sudah mengerjakannya? Tugasnya ya? Alhamdulillah. Ya, Ibu mau bertanya nih. Untuk pelajaran yang minggu sebelumnya, masih ada yang ingat apa aja? Ada yang ingat? Iya, silakan. Angkat tangan ya. Upaya penyelesaian konflik. Ya, apa saja upayanya? Yaitu 1. Adjudikasi penyelesaian konflik melalui pengadilan. 2. Koersi penyelesaian konflik dengan pemaksaan secara fisik dan psikis. 3. Konsiliasi mempersatukan pihak-pihak yang berkonflik dalam suatu forum untuk berunding. 4. Arbitrasi menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. 5. Majority rule mengambil suara terbanyak. 6. Konversi salah satu pihak yang berkonflik mengalah dan mau menuruti keinginan pihak lawan. 7. Statement kedua belah pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan yang sama atau seimbang sehingga keduanya memutuskan untuk berhenti berkonflik. 8. Mediasi penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga dan sebagai penentu keputusan. Terima kasih kepada Anda ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Amelia ya, pelajaran minggu kemarin yaitu tentang apa tadi Maya? Tentang upaya penyelesaian konflik. Iya, upaya penyelesaian konflik. Untuk materi yang selanjutnya hari ini adalah perbedaan antara konflik dan kekerasan. Apa itu kaitannya? Kaitannya adalah kita sudah bisa atau mengetahui tentang konflik itu apa saja, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, setelah terjadi konflik biasanya sambungannya pasti ke kekerasan. Nah, kaitannya itu pasti ada karena walaupun ada perbedaan sedikit antara konflik dengan kekerasan, tapi biasanya konflik adalah lanjutan daripada kekerasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan strategi pembelajaran problem based learning ya, dengan metodenya ceramah, diskusi dan penugasan, diharapkan ya kalian nantinya bisa untuk lebih memahami dan mampu untuk mendeskripsikan perbedaan antara konflik dan juga kekerasan yang nantinya bisa kalian terapkan dan pakai di dalam
dalam masyarakat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus cakupan materinya adalah tentang konflik, pengertian konflik, kekerasan, dan apa saja perbedaan antara konflik dan kekerasan. Ya. Oke, gambaran ya untuk kita, untuk kalian khususnya, apa sih manfaatnya mempelajari yang namanya konflik dan kekerasan ini? Secara umum ya, dampak positifnya secara umum mempelajari konflik ini adalah yang pertama, bisa meningkatkan yang namanya solidaritas. Karena ketika kita itu menghadapi atau musuh bersama dari luar, kemudian kita berkonflik, secara otomatis kan solidaritas kita bisa terjalin dengan baik ya, meningkatkan solidaritas, terus dapat membantu kita untuk menciptakan nilai dan norma yang baik dan yang baru. Terus adanya motivasi untuk mempertahankan yang namanya kelompoknya. Ya, oke. Ya, kita mulai masuk ke materi ya di bab 2 ini tentang perbedaan antara konflik dan juga kekerasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyimak video berikut ini. Ya, silakan diperhatikan dan disimak video ini karena nantinya video ini akan masuk ke LKPD nantinya. Itu tadi videonya, sudah diperhatikan dengan benar-benar ya? Ya. Kita lihat ya, bagaimana yang namanya contoh dari video konflik dan kekerasan. Ya, jadi apa sih perbedaannya antara konflik dan kekerasan? Yang namanya konflik itu tidak selalu dilakukan dengan yang namanya kekerasan. Konflik bisa saja terjadi ketika kalian tidak suka dengan seseorang, kemudian pas ketemu buang muka, kan itu tidak pakai kekerasan. Nah, sedangkan kekerasan sendiri itu sudah pasti melakukan suatu pemukulan, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi konflik adalah lanjutan daripada yang namanya kekerasan. Oke, jadi sudah dipastikan kalian sudah menyaksikan tayangan video. Kemudian setelah video kalian perhatikan perbedaan antara kekerasan dan konflik ya. Perbedaan antara kekerasan dan konflik. Nah, di sini ada bagian materi tentang apa itu kekerasan dan konflik sosial. Nanti kita akan menjelaskan tentang apa sih pengertian konflik. Konflik itu apa saja menurut para ahli ya. Terus selanjutnya pengertian kekerasan, penyebab kekerasan, bentuk kekerasan. Nanti setelah semuanya mengerti apa konflik dan kekerasan, maka kita masuk ke materi selanjutnya, itu perbedaan antara kekerasan dan konflik. Nah, di sini ada konflik, ada beberapa pengertian dari yang namanya konflik. Yang pertama dari Suryono Sukanto.
Dia mengatakan bahwa konflik adalah proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman. Jadi seseorang yang ingin mencapai sesuatu, ya, tapi dia dengan melakukan jalan ataupun cara yang jelas, ya, yang menggunakan kekerasan. Kemudian menurut Lewis Klauser, konflik adalah perjuangan nilai, kekuasaan, sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Karena memang ada pihak-pihak yang ingin berkuasa, kemudian ada lawannya mungkin, ya. Akhirnya di sana satu sama lain saling menjatuhkan, ya, dengan cara mencederai atau melenyapkan lawan. Jadi di sini ada banyak pengertian konflik, ya. Dari segi bahasa, konflik itu adalah percekcokan atau perselisihan. Nah, ini konflik dan kekerasan. Kekerasan tidak langsung terjadi misalnya melalui cyberbullying, yaitu melalui media sosial. Saling menghujat, saling membicarakan keburukan orang lain lewat media sosial. Dia tidak menyakiti secara fisik, tapi menyakiti secara perasaan lewat media sosial. Mempermalukan orang, karena media sosial itu kan biasanya menyebar kemana-mana. Nah, itu juga termasuk menyakiti, juga kekerasan, tapi tidak dilakukan secara langsung. Kalau kekerasan yang langsung biasanya tahu semua, ya, memukul, apalagi merampok, itu kekerasan yang dilakukan secara langsung. Ada beberapa teori tentang kekerasan, ada teori individual, kelompok, dan dinamika kelompok. Teori individual dimulai dari perilaku individual yang agresif, kan, hingga melakukan yang namanya kekerasan. Terlalu penyinggungan, terlalu apalagi baper. Nah, akhirnya salah pengertian, nonjok orang, ya. Kemudian dari faktor kelompok identitas sehingga mengalami benturan dengan identitas yang lain. Misalnya ada di sini anak SMA salah satunya diejek oleh kawannya di sekolahan lain. Akhirnya datang ke sekolahan melapor ke kawannya. Oh, karena merasa anak-anak SMA sini, SMA gabut misalnya, merasa solidaritas, akhirnya semuanya menyerang. Itu teori faktor kelompok. Ya, solidaritas tanpa batas. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah dinamika kelompok, adanya deprivasi relatif dalam kelompok, yaitu perubahan yang tidak mampu diikuti. Ketika ada perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang terlalu cepat, ya, yang terlalu cepat perubahan, dan masyarakat tadi ada yang pasti ada yang bisa menerima secara cepat, ada yang tidak bisa menerima. Nah, ketika ada kelompok yang tidak bisa menerima itu tadi, maka mereka melakukan pembangkangan, maka terjadilah yang namanya kekerasan. Penyebab kekerasan. Ada banyak penyebab kekerasan. Yang pertama, hilangnya harga diri. Karena merasa dirinya tidak berharga, karena dilecehkan, akhirnya dia melakukan tindakan yang membalas kayak pacaran. Ya. Tingkat ekonomi yang berbeda. Dia selalu dibully misalnya karena dia lebih tidak punya apa-apa dibandingkan yang lain, ya. Tingkat emosi yang berbeda, ya, tidak bisa mengendalikan emosi lah tadi, ya. Dendam juga bisa. Yang penyebab yang kelima adalah memang sudah menjadi tradisi, bisa tradisi atau pemabuk. Contoh kekerasan ada 3 di sini, ada perampokan, pembacokan, atau melukai perasaan orang lain juga termasuk kekerasan. Jadi ingat, jangan pernah melukai perasaan orang lain, oke? Bentuk kekerasan di sini ada kekerasan secara fisik, struktural, dan juga psikologis. Psikologis mengarah kepada yang namanya perasaan. Berdasarkan pelakunya ada individual atau kolektif. Kalau kolektif adalah kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, yang terakhir adalah perbedaan antara konflik dan kekerasan. Apa sih bedanya? Bedanya, konflik terjadi karena benturan perbedaan dan tujuan, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Sedangkan kekerasan terjadi karena pihak yang terlibat melanjutkan konflik dengan tindakan saling mengarahkan, menyerang, saling menyerang, kan akhirnya terjadilah yang namanya kekerasan. Kemudian yang kedua, konflik melanggar norma sosial namun tidak
tidak? Misalnya kan konflik, kesal kepada orang lain, satu konflik, mengata-ngatai, ya, tapi tidak secara hukum melanggar. Kemudian kekerasan, melanggar norma sosial, semua norma, baik itu sosial, agama, kesusilaan, kesopanan, ya, termasuk norma hukum juga dilanggar ketika melakukan yang namanya kekerasan. Yang ketiga, konflik memiliki dampak negatif dan positif. Jadi ada dampak negatif, ada dampak positif. Konflik tidak melulu positif, negatif. Bisa menyebabkan positif ketika misalnya kalian berdebat. Ini kira-kira kelas ini mau dijadikan apa supaya bagus? Ya, terjadi dua kubu yang berdebat. Kemudian terjadilah setelah berdebat, diambil suara terbanyak yang terbaik apa? Akhirnya apa ujungnya? Kelasnya jadi menjadi lebih baik, itu kan positif jadinya. Nah, jadi ada yang positif, ada yang negatif. Yang ketiga, kekerasan memiliki dampak negatif yang bersifat destruktif. Artinya, secara destruktif, kekerasan itu selalu ujungnya adalah menghancurkan, bahkan bisa jadi melenyapkan, ya, seseorang. Ibu mau membagikan LKPD, ya. Video yang kalian lihat dan dari penjelasan ibu, apakah ada yang bertanya? Atau sudah paham semuanya kira-kira dari muka-mukanya yang begitu ceria? Ya, oke, paham ya. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja ibu bagikan dulu LKPD. Oh ya, sebelum bagi LKPD, kita bagi menjadi 4 kelompok. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, jadi di dalam LKPD tersebut berisi pertanyaan yang ada seputaran video yang diputar tadi, ya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah ada teka-teki silang. Silakan kalian mengisi teka-teki silang ya setelah pertanyaan video. Waktunya 15 menit ya. 15 menit, setelah itu selesai kita maju untuk presentasi. Ya? Oh ya, pertanyaan. Kenapa? Ya, jadi kalian langsung aja dijawab di sini. Ya. Ya, ini memang seperti ini. Memang seperti itu. Ya, oke. Paham ya? Kita langsung diisikan sana. Itu telah aku jelaskan. Untuk mencari jawabannya bisa mencarinya di buku LKS ya, atau bisa buka Google ya. Ya, karena semua kelompok sudah selesai, kita mulai untuk presentasi di depan ya. Untuk yang maju pertama, kelompok 1 ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Satu, menurut kalian tindakan apa saja yang terjadi pada video tadi? Sebutkan dan berilah penjelasannya.
Menurut kami, dalam video tersebut terjadi tindakan bullying yang dilakukan oleh sekelompok remaja terhadap salah satu orang yang remaja yang dianggap mereka berpenampilan berbeda dari mereka. Mereka melakukan tindakan kekerasan secara verbal atau fisik, yaitu dengan dua. Sebenarnya hal tersebut biasa saja dicegah, yaitu dengan cara saat orang melakukan tidak mengejek terhadap seseorang yang dianggap mereka berbeda atau lebih ramah. Maka orang lain yang mendengar tidak ikutan mengejeknya dan sebaiknya menegurnya. 3. Sebuah contoh yang sangat tidak patut untuk ditiru karena bisa merugikan, bahkan bisa menyebabkan seorang kehilangan jati dirinya atau bahkan berakibat ke hal yang lebih buruk. Ada yang ditanyakan? Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada teman-teman yang lain dari kelompok yang lain untuk bertanya mungkin. Ada? Tidak ada pertanyaan? Ya, apa? Pengen bertanya apa? Tidak ada? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan antara kekerasan dan konflik ataupun orang tua. Berikan kesimpulan terhadap tayangan video di atas. Kesimpulan kami adalah segala apapun tindakan bullying seperti yang terjadi dalam video tersebut harus dicegah sesegera mungkin ketika kita melihat atau mengalami tindakan tersebut. Lewat kata-kata saja atau memukul sudah bisa berakibat sangat fatal bagi korban. Jadi stop tindakan bullying. Ya, oke, itu tadi ya, selesai ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, silakan. Ada? Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menurut kalian tindakan apa saja yang terjadi pada video tadi? Sebutkan dan berikan penjelasannya. 2. Apakah hal atau peristiwa yang terjadi dalam tayangan video tersebut bisa dicegah? Kalau bisa, bagaimana solusinya menurut pendapat kalian? 3. Berikan kesimpulan terhadap tayangan video di atas. Menurut kami kan tayangan video tadi terjadi beberapa tindakan kekerasan. Pertama, menjadi kekerasan fisik, yaitu menjadi pemukulan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh beberapa orang anak. Setelah terjadi kekerasan secara verbal, yaitu menjadi tindakan mengejek atau berkata yang tidak baik yang dilakukan sekelompok anak terhadap satu orang anak yang dianggap mereka mempunyai penampilan yang lebih Yang lain jelek tolong perhatikan daripada mereka. Sebenarnya bisa dicegah, yaitu dengan menegur secara langsung atau kalau tidak berani, dan selanjutnya adalah dengan segera melaporkan tindakan tersebut ke Dewan Guru supaya kejadian bullying tadi segera berhenti. Ketiga, kesimpulan dari tayangan video tadi adalah tidak ada sesuatu tindakan kekerasan sekecil apapun digunakan karena walaupun hanya yang berat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi, silakan jawab pertanyaan berikut. 1. Menurut kalian tindakan apa saja yang terjadi pada video tadi? Sebutkan dan berilah penjelasannya. 2. Apakah hal atau peristiwa yang terjadi dalam tayangan video tersebut bisa dicegah? Kalau bisa, bagaimana solusinya menurut pendapat kalian? 3. Berikan kesimpulan terhadap tayangan video di atas.
Untuk jawaban yang pertama, dalam tayangan video tadi telah terjadi tindakan bullying terhadap seorang anak yang dilakukan oleh sekelompok teman sekolahnya. Mereka melakukan tindakan tersebut lewat media sosial. Yang kedua, bisa dicegah, yaitu dengan cara bermedia sosial dan bijak. Jangan pernah berkata kasar dengan orang lain walaupun hanya lewat media sosial, dan yang paling penting ketika bermain media sosial harus dalam pengawasan orang tua. Untuk jawaban yang ketiga, kesimpulannya walaupun bullying dilakukan hanya lewat media sosial tetapi sangat berdampak besar dan merugikan bagi korban, bahkan bisa sampai berakibat pada korban bullying tadi mengakhiri hidupnya karena merasa malu yang luar biasa. Jadi selalu udayakan menolak pelaku bullying. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai untuk kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi dari video tadi. Nah, di LKPD itu ada pertanyaan tentang penayangan video, dan pertanyaan yang kedua adalah teka teki sila. Kita diskusikan sekarang ya, apa sih jawaban yang benar? Langsung jawab ya. Itu di LKPD-nya silakan dibuka bagian belakang ya, bukan disilang. Sudah dibuka? Jadi di sini ada 16 pertanyaan ya, ada pertanyaan mendatar dan menurun kata disilang. Yang pertama di bagian mendatar itu ada pertanyaan tentang kekerasan dilakukan secara tidak langsung seperti melakukan pengancaman, itu merupakan pengertian dari kekerasan yang seperti apa? Ya, kelompok 3, silakan. Kekerasan tertutup ya, kalau tertutup jawabannya benar ya. Untuk yang mendatar kedua, konflik berasal dari kata Latin configure yang artinya saling apa? Ya, kelompok 2 silakan. Saling memukul. Ya, benar sekali ya. Untuk pertanyaan menurun, sebutkan dampak negatif dari konflik sosial. Silakan kelompok 2 lagi ya. Apa kelompok 2? Perpecahan. 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 Ya. Untuk kelompok yang lain berikan kesempatan. Pertanyaan menurun yang kedua, konflik yang terjadi dalam waktu yang lama dan sulit diselesaikan. Itu adalah pengertian dari ya kelompok 4. Ya, konflik yang berkelanjutan. Selanjutnya mendatar. Sebutkan contoh kekerasan yang bersifat terbuka. Yang kelompok 3 silakan. Yang terbuka ya, benar. Perkelahian bisa dilihat ya. Ya, yang menurut konflik yang berhenti dengan sendirinya karena kekuatan yang seimbang. Kelompok 4 ya, silakan. Apa jawabannya? Stalemate. Oh ya, stalemate adalah kekuatan yang seimbang dengan saling mengalah ya. Yang selanjutnya mendatar nomor 12, bentuk pemberian konsultasi yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil itu biasanya di mana? Yang nomor 1. Konsiliasi ya. Oke, alhamdulillah untuk presentasi semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk teka-teki silang juga semuanya menjawab dengan sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi tadi sudah ibu nilai juga dengan berjalannya diskusi yang kalian lakukan tadi. Bagi yang aktif untuk mengerjakan soal itu, ibu kasih nilai tambahan ya. Ya, karena presentasi dan
sudah selesai, kalian silakan kembali ke tempat duduk semua. Tadi sudah kita mendengarkan penjelasan tentang perbedaan antara konflik dan kekerasan, menayangkan video, dan kalian juga sudah berkomunikasi. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini apa? Silakan, siapa yang bisa? Ya, jadi silakan. Ini ada satu catatan urun Ya, yang dari tadi. Ya. Materi yang diambil kan adalah kekerasan atau konflik. Jadi konflik adalah hal atau perbuatan yang melanggar norma sosial, dan juga konflik dapat berdampak negatif maupun positif. Sedangkan kekerasan adalah perbuatan yang melanggar norma sosial, agama, kesusilaan, kesopanan, serta pelanggaran hukum. Terus, kekerasan juga merupakan perilaku atau ungkapan perasaan marah yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri yang berakhir dengan kekerasan fisik maupun non-fisik seperti cercaan. Ya Bu, sekian dari ulun kesimpulan ini tadi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, materi kita pada hari ini. Oke, Ibu mau memberikan sedikit pertanyaan, ya anggaplah kuis lah ya. Ada yang bisa menjawab mungkin apa sih kekerasan itu? Kekerasan apa? Atau contoh dari yang namanya kekerasan. Salah satu contoh dari bentuk kekerasan. Kan kekerasan tadi ada banyak ya. Ada kekerasan secara sosial, verbal ya, secara fisik, sosial. Nah, salah satunya berikan contoh. Siapa yang bisa? Ya, Yudhistira lagi, silakan. Kekerasan secara fisik itu artinya kekerasan yang memukul, kontak fisik. Terus kekerasan secara verbal itu tuh kekerasan yang kayak cacian atau yang non fisik lah. Ya, benar sekali. Contoh dari kekerasan. Contoh kekerasan. Ya, Yeyen, silakan Yeyen. Contohnya apa? KDRT. KDRT. Apa itu KDRT ya? Iya, betul sekali. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan konflik itu biasanya ya timbul dari adanya perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan ya, baik itu perbedaan fisik maupun kebudayaan serta nilai. Yang ujungnya ketika ada seseorang yang dianggap fisiknya berbeda dari yang lainnya, akhirnya dibully dan lain sebagainya, maka akan terjadilah kekerasan fisik. Bisa jadi yang dibully tadi dia membalas tidak terima, kan akhirnya terjadilah yang namanya perkelahian ya. Jadi ingat kembali lagi, yang namanya kekerasan itu adalah bentuk lanjutan dari yang namanya konflik. Awalnya dulu dari berkonflik, dari yang tidak suka dan lain sebagainya, kemudian berlanjut karena terlalu banyak perasaan tidak senang dan dendam, akhirnya timbullah orang-orang tadi melakukan yang namanya kekerasan. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa nantinya bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kalian yang nantinya akan hidup bermasyarakat. Semoga dengan mempelajari apa itu konflik dan juga kekerasan, paling tidak lah kalian bisa untuk menghindari ya konflik tersebut ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, Ibu minta untuk minggu depan sebelum kita bertemu lagi ya, Ibu minta kalian pelajari dulu materi selanjutnya. Tolong dibaca bukunya di rumah ya, supaya kita nanti pas ketemu, pas pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta untuk berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Hobi lagi, silakan Hobi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina
Ya, terima kasih Profi sudah mau memimpin doa pada hari ini. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan ya, jangan lupa belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.